Berpikir holistik, langkah strategis memulihkan perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, waspadalah. Saat ini ekonomi global nampaknya sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terlihat dari proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami koreksi ke bawah. Parahnya lagi, untuk tahun 2023, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan semakin melemah di angka 2,7%. Karena itu, banyak ekonom memprediksi tahun 2023 akan menjadi tahun yang berat dan gelap. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Indonesia pun dihantui ancaman dalam dan luar negeri. Makanya tahun 2023 menjadi tahun yang berat karena potensi krisis ekonomi dunia sebagai efek lanjutan perang Rusia-Ukraina, instabilitas pasar keuangan, dan meroketnya inflasi dunia. Dunia dihadapkan oleh ancaman resesi global yang salah satunya dipicu oleh pengetatan moneter yang dilakukan oleh berbagai bank sentral melalui kenaikan suku bunga acuan. Karuan saja usaha rintisan dalam kurung startup di berbagai belahan dunia dibayang-bayangi spiral kematian.
Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, pemulihan ekonomi pasca pandemi masih buram. Sementara awan gelap menyelimuti perekonomian dunia tahun 2023. Dalam ketidakpastian serta sejumlah dinamika eksternal membuat keadaan kian runyam. Bahkan di Indonesia sudah banyak perusahaan startup rontok dan mem-PHK ribuan karyawan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 diperkirakan hanya tumbuh pada kisaran 4,5 sampai 5,3%. Padahal pertumbuhan ekonomi yang lamban berpengaruh signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan, terutama di daerah pedesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan. Makanya, sampai September 2022 tercatat sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan jumlah pengangguran meningkat hingga mencapai 8,4 juta orang pada Agustus 2022. Nah, meningkatnya jumlah orang miskin dan tingginya angka pengangguran di tengah kesuraman ekonomi dunia ini tentulah sangat merisaukan kita semua. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui paparan ini, kami ingin mengingatkan kita semua betapa rapuhnya kehidupan yang berlandaskan materialisme dan rasio semata. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sistem ekonomi yang dibangun oleh Barat saat ini telah gagal menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi dunia. Meski kemajuan teknologi berkembang pesat, ketimpangan yang semakin menjadi-jadi antara kelompok kaya dan kelompok miskin dunia merupakan bukti ketidakberhasilan sistem kapitalisme. Oleh sebab itu, diperlukan paradigma baru di dalam pemecahan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah gejolak perekonomian dunia saat ini. Perlu kita sadari bersama bahwa akar semua masalah dan segala hal yang merisaukan kita saat ini, termasuk ancaman resesi global di depan mata, sesungguhnya berawal dari kesalahan cara berpikir. Apakah itu inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi merupakan bukti kegagalan sistem kapitalisme ekonomi global.
Maka jangan biarkan sistem kapitalisme merongrong kehidupan kita. Mari kita tinggalkan cara berpikir kapitalis yang berdasarkan materialisme itu. Karena itulah kita perlu mengembangkan cara berpikir holistik. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita harus memadukan elemen yang bersifat empirik dengan yang non-empirik, yang fisik dengan yang metafisik. Dengan demikian, ancaman inflasi dan resesi global sesungguhnya secara tidak langsung telah memicu otak kita untuk berpikir holistik dalam mengatasi prahara ekonomi ini. Cara pandang atau cara berpikir holistik adalah upaya untuk memahami sesuatu secara utuh menyeluruh, tidak terpecah belah, tidak parsialistik, tidak terkotak-kotak ke dalam pandangan yang partikularistik. Hal itu ibarat upaya merangkai potongan-potongan puzzle untuk menemukan rahasia gambar yang utuh menyeluruh. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, gejolak perekonomian dunia sesungguhnya merupakan ayat-ayat yang maha kuasa di alam semesta ini. Pikiran manusia bisa salah dalam membacanya jika hanya memakai cara analitik reduksionistik. Demikian juga cara berpikir empirik yang sebenarnya lebih merupakan cara berpikir partikularistik, upaya untuk mencari bagan yang merupakan bagian dari keseluruhan. Atau ibarat upaya menemukan potongan-potongan puzzle. Karena itulah berbagai upaya untuk menghadapi ancaman resesi global yang di depan mata ini tidak akan berhasil kecuali jika kita mendekatinya secara menyeluruh. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita semua harus menyadari perlunya upaya memulihkan perekonomian Indonesia secara holistik hingga ke seluruh sistem. Kesemuanya itu tentu harus ditunjang kolaborasi dan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, ulama, ahli spiritual, entitas bisnis, dan seluruh elemen masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajak seluruh elemen bangsa agar meninggalkan kebiasaan melihat semua proyek yang ada hanya pada dua dimensi yang berbeda secara terkotak-kotak. Dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian dunia dan segala dampaknya,
kita memerlukan kemampuan intuisi efektif, sehingga kita bisa melihat celah untuk memberikan stimulasi terkait dampak sosial ekonomi ancaman resesi global ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, bagi kita yang mewarisi budaya luhur Nusantara dan spiritual, sesungguhnya berpikir holistik ini bukanlah hal yang baru. Bahkan, berpikir holistik adalah DNA kita. Pasalnya, nenek moyang kita di masa lampau senantiasa berpikir holistik ketika ingin memecahkan suatu masalah. Setiap problem yang dihadapi akan diurai dan diselesaikan dengan memadukan olah rasa, olah cipta, dan olah karsa, sehingga melahirkan karya yang luar biasa. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, nenek moyang kita sebelum terjun membenahi keadaan masyarakat selalu mengutamakan mencari pencerahan atau semacam channel yang dapat menerangi lubuk hati. Beliau pergi menepi sejenak untuk menempuh jalan sunyi, sehingga bisa mendengar suara Tuhan saat menyendiri. Sebagaimana hal tersebut juga digambarkan Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 16. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabb-Mu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Oleh karena itu, kita seharusnya bersyukur dengan datangnya ancaman resesi global yang memaksa kita melakukan kajian ulang terhadap sistem perekonomian kita yang terlalu beraroma kapitalis saat ini. Inilah wujud cinta Allah dengan menegur dan memaksa hamba-Nya di bumi Nusantara untuk kembali ke jati diri mereka. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jati diri kita adalah bangsa yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Maka dari itu, marilah kita introspeksi diri. Bukankah selama ini sebagian besar dari kita sudah bergaya ke barat-baratan, termasuk dalam perekonomian? Banyak orang yang hidupnya sudah terlanjur sekuler, sehingga tidak tahu lagi cara menyambung channelnya kepada Allah. Karena itu, marilah
di tengah gejolak perekonomian dunia yang penuh ketidakpastian ini, kita kembali menghadapkan jiwa raga kita kepada Yang Maha Kuasa. Yuk, kita memohon petunjuk pada Allah yang Maha memberi solusi. Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Jadi, yang kami maksud dengan cara berpikir holistik adalah memadukan kemampuan nalar dan kecerdasan spiritual dengan kekuatan doa. Sehingga berpikir holistik adalah cara strategis dalam mengatasi ancaman resesi global ini dan memulihkan perekonomian Indonesia. Pasalnya, selama ini di Indonesia, ketimpangan ekonomi masih dianggap sebagai hal yang parsial, dengan beban antisipasi menumpuk pada sebagian orang saja. Masyarakat meminta tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial. Sedangkan pemerintah menekankan juga pentingnya partisipasi masyarakat. Pun di dalam kubu masing-masing, satu kelompok warga menyalahkan kelompok warga lainnya. Instansi pemerintah lintas sektor pun membuat kebijakan yang tumpang tindih. Semoga ke depan kita semua mempunyai cara pandang holistik yang berprinsip bahwa mengenal keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih utama daripada hanya sekedar memahami bagian-bagiannya saja. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kita berharap pemerintah dalam menyusun kebijakan tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif, termasuk pendapat para ulama dan nasihat para ahli spiritual. Demikian juga kalangan dunia usaha atau sektor bisnis pun harus menyadari pentingnya menerapkan cara berpikir holistik ini. Sehingga mereka tidak hanya mengedepankan pendekatan secara intelektual, namun juga harus berusaha dan bertindak dengan mengandalkan kekuatan rohani. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, orang yang berpikir holistik selalu memadukan potensi metafisik dan daya pikir untuk membaca ayat-ayat Allah yang disampaikan melalui ancaman resesi global dan sejumlah dinamika dalam negeri. Dalam Al-Quran, banyak sekali bertebaran ayat-ayat yang menunjukkan perintah agar manusia senantiasa memerhatikan alam
dan gejala-gejala yang ada. Satu di antaranya seperti tergambar dalam Quran Surat Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mereka yang disebut ulil albab dalam firman Allah tersebut adalah manusia yang mampu membaca tanda-tanda zaman. Maka kita pun harus mampu mendengar dan mengerti tanda-tanda dari Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita siap untuk menghadapi dan menjawab tantangan zaman. Selanjutnya, dalam surat Ali Imran ayat 191 dijelaskan tanda-tanda ulil albab tersebut. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia." Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seorang ulil albab merupakan orang yang banyak berzikir dan bertafakur. Dia mampu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi apapun, baik saat berdiri, duduk, maupun berbaring. Mereka juga menggunakan akal dan pikirannya untuk memikirkan penciptaan alam semesta. Dengan demikian, pikir dan zikir adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup dan kehidupan ini. Maka dari itu, keseimbangan yang tepat antara olah zikir dan olah pikir tersebut pada akhirnya akan mengantarkan manusia dalam mencapai kebenaran mutlak tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan itu, mereka pun dapat memahami kebenaran relatif ilmu pengetahuan tentang fenomena alam, perubahan sosial, termasuk gejolak ekonomi yang tengah dihadapi. Sehingga mereka bisa memadukan zikir, pikir, dan ukir dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itulah sebabnya kemampuan berpikir holistik menjadi kunci keberhasilan bangsa ini dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia yang belum diketahui kapan berakhirnya. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberi komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.